Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nira." Siapa orang yang dia bahagia, yang dia gembira, yang dia senang untuk menyambut bulan suci Ramadan, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membebaskan atau menjauhkan jasadnya daripada sentuhan api neraka. Kalau seandainya senangnya kita saja, bahagianya kita saja, gembiranya kita saja untuk menyambut bulan suci Ramadan, Allah telah haramkan jasad kita disentuh daripada api neraka. Bagaimana kalau seandainya kita pergunakan seluruh umur kita, kita gunakan seluruh tenaga kita gunakan seluruh apa yang kita punya pada bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang begitu besar berupa bisa masuk ke dalam pintu surganya Allah dan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya bulan suci Ramadan, sebagian salafun salih pernah berkata, "Kanu yad'una Allah sittata ashhuri ayyuballighahum syahra Ramadan." Yang dimana dulu orang-orang salaf ketika mereka tahu tentang keberkahan bulan suci Ramadan, ketika mereka tahu tentang keindahan bulan suci Ramadan, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya sebelum bulan suci Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya biar mereka bisa beribadah dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Lalu ketika mereka sampai di bulan suci Ramadan, mereka ibadah kepada Allah, mereka menyembah kepada Allah, dan mereka gunakan seluruh waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa yad'una Allah sittata ashhuri ay yataqabbalaha minhum. Kemudian setelah beliau melewati bulan suci Ramadan, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima tentang apa yang telah ia kerjakan pada bulan Ramadan, dan doa itu beliau terus panjatkan selama 6 bulan lamanya. Karena kenapa? Karena banyak kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan di dalam sebuah hadisnya tentang keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Seraya beliau berkata, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tuglaku fihi abwabul jahim, wa tugallu fihi syayatin. Fihi laylatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima." Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ketika datang bulan suci Ramadan, beliau mengatakan kepada seluruh umatnya, "Hei seluruh umat-umatku, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu surga bagi kalian pada bulan suci Ramadan. Serta Allah Subhanahu wa ta'ala juga menutup pintu-pintu api neraka pada bulan suci Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala membelenggu atau memenjarakan para syaitan untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar mereka tidak bisa mengganggu kalian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana di dalam bulan suci Ramadan tersebut, lailatun khairum min alfi syahr, ada satu malam yang kalian beribadah kepada Allah, yang jika kalian habiskan malam tersebut untuk menyembah Allah, maka sesungguhnya apa yang kalian lakukan pada malam itu lebih baik daripada apa-apa yang kalian lakukan selama 1000 malam di lain bulan daripada bulan suci Ramadan, atau yang lebih kita kenal dengan daripada malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala halang-halangi darinya kebaikan,
Mereka tidak bisa berbuat kebaikan pada malam tersebut. Mereka tidak bisa ibadah pada malam tersebut. Mereka tidak bisa berdoa pada malam tersebut. Faqad hurima, maka sesungguhnya Allah telah melalaikan atau menghalang-halangi mereka daripada kebaikan tersebut. Wahai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar hadis di atas, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali pernah menjelaskan, kaifa la yubasyirul mu'min bi fathil abwabil jinan. Bagaimana seseorang yang mengaku dirinya adalah mukmin, yang mengaku dirinya selalu beriman kepada Allah, mereka tidak gembira ketika mereka mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga pada bulan suci Ramadan. Wa kaifa la yubasyirul muznib yughlaqu abwabul niran. Dan bagaimana pula orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang selalu jauh dari Allah, mereka tidak bahagia untuk menyambut bulan suci Ramadan, padahal pada bulan suci Ramadan tersebut telah Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa la yubasyirul akil biwaqti yaghullu fihi syaitan. Dan bagaimana juga orang-orang yang berakal itu tidak bahagia, orang-orang yang mempunyai ilmu itu tidak bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala memenjarakan atau membelenggu daripada para syaitan di bulan suci Ramadan agar mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min aina yushbih hadzal zamanun, mana ada zaman yang seperti zaman ini, zaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya baginda Nabi Muhammad, zaman yang dikhususkan kepada pengikutnya baginda Nabi Muhammad, pernah Allah berikan kepada zaman-zaman lain sebelum Nabi Muhammad. Sungguh hal itu tidak pernah terjadi kecuali pada zaman baginda Nabi Muhammad dan zaman umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wahai saudaraku, di bulan Ramadan tahun ini kita wajib menangis, kita wajib bersedih, kita wajib meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bulan suci Ramadan yang lalu Allah Subhanahu wa taala hanya mengkarantina para syaitan, Allah Subhanahu wa taala hanya membelenggu para syaitan, Allah Subhanahu wa taala memenjarakan para syaitan, akan tetapi menyambut bulan suci Ramadan tahun ini bukan hanya syaitan yang dibelenggu oleh Allah, bukan hanya syaitan yang dipenjarakan oleh Allah, dan juga bukan hanya syaitan yang diikat serta dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah pun membelenggu manusia-manusia dan Allah pun mengikat manusia-manusia serta Allah Subhanahu wa taala menjarakan manusia-manusia agar mereka tidak keluar dari rumahnya, layaknya seperti syaitan yang Allah Subhanahu wa taala kurung untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena kenapa Allah lakukan itu? Karena kenapa Allah kirimkan corona? Agar kita tidak bisa keluar dari rumah kita, agar kita tidak bisa bersosialisasi kepada manusia, agar kita tidak bisa gembira untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena perilaku manusia-manusia zaman sekarang melebihi daripada perilaku kekejaman para syaitan, iblis dan para sekutunya. Karena perilaku manusia-manusia zaman sekarang, karena perbuatan manusia-manusia zaman sekarang itu lebih sadis, itu lebih hebat, itu lebih kejam daripada perilaku-perilaku syaitan. Sehingga pada bulan suci Ramadan ini, menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, bukan hanya syaitan yang Allah belenggu, melainkan manusia-manusia yang berhati seperti syaitan pun Allah belenggu dan Allah karantina. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik.